belum attach sama babynya, tapi udah kehilangan gitu. Lebih menghargai lagi ya kepada wanita, cuma bisa peluk ya, ajak doa. Oke, jadi aku sama Haris tuh nikah di tahun 2022. Terus kita memang seperti pada couple-couple muda pada umumnya gitu, kita tuh berencana kayak oke, kita pengen berduaan dulu nih, kayak setahun 2 tahun gitu kan idealnya. Terus setahun menikah kita pengen coba gitu punya anak gitu, which is di tahun 2023 kita coba. Tapi ternyata tuh gak segampang itu, karena mungkin dari faktor usia, dari faktor stres juga, pekerjaan, sibuk segala macam. Sampailah di tahun 2023 sampai ke 2024 awal tuh kita coba. Dan kita sempat berhasil, tapi sayangnya aku mengalami keguguran di kehamilan pertamaku. Well, memang terkadang tuh rencana manusia gak sesuai ya sama kenyataannya gitu. Jadi ya awalnya aku rencana pengen punya anak di tahun 2023, which is setahun menikah, ternyata gak semudah itu gitu. Jadi ya sampai akhirnya aku mengalami keguguran di tahun 2024 awal. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ya itu ya, nggak pernah ngerencanain. Karena basicnya aku nggak pernah siap untuk punya anak. Aku ngerasa masih banyak hal yang aku ingin selesaikan di dalam kehidupan ini. Dan nggak tahu ketika punya anak nanti itu akan menjadi loncatan atau menghambat gitu. Jujurnya ya. Cuman yang aku tahu Yoyo udah siap. Dan ketika pasanganku udah siap, agak egois kalau akunya yang selalu nunda-nunda. Kita udah ke dokter, dokternya mungkin kurang cocok, jadi justru ada itu yang ngehambat bahkan kehamilan. Jadi kita udah pernah punya anak, pernah hamil, terus keguguran. Nah, alhasil ganti dokter, ternyata emang ada obat yang bikin itu jadi gugur gitu. Jadi ya mungkin beda praktisi ya, nggak paham. Jadi kita ganti dokter. Nah di situ ya puji Tuhan ketika Ciyoyo rutin tes kesuburan. Nah pas lagi masa ovulasi ya when we try and happens gitu, hamil. Jadi aku tuh keguguran di weeks 5. Jadi minggu kelima aku hamil. Minggu kelima tuh kalau di fase kehamilan gitu, karena sekarang sudah besar ya, jadi sudah punya pengalaman gitu di week kelima. Itu tuh kita masih, badan kita tuh masih bingung gitu, ini tuh hamil atau enggak gitu. Karena symptomsnya tuh belum terlalu kelihatan. Terus kalau kita test pack juga garisnya tuh masih agak samar-samar kayak gitu. Jadi aku tuh awalnya kontemplasi gitu, kayak ini tuh ada nggak sih babynya. Jadi aku belum ngerasa attach banget sebenarnya sama babynya gitu. Cuman ketika dokter menyatakan iya ibu nih hamil, tapi sayangnya ya kehamilan ini sudah berakhir, itu ada rasa apa ya? Aduh gue sedih. Sorry. Aduh hormon hamil, maaf banget. Apa ya? Bener. Oke. Jadi di saat dokter bilang kehamilannya sudah berakhir, aku speechless sih jujur. Karena belum attach sama babynya, tapi udah kehilangan gitu. Dan dari titik itu aku ngerasa oke, kayak ini tuh teguran lumayan keras gitu dari Tuhan buat aku bahwa kita tuh nggak bisa kontrol segala hal di dunia ini.
Karena mungkin dulu aku orangnya lebih ambisi. Semua ngerasa kita bisa kontrol masalah karir, masalah semua pertemanan dan segala macam. Tapi di saat itu aku berasa udah aku gak bisa berbuat apa-apa gitu. Definitely sebenarnya yang lebih merasakan sih Yoyo daripada aku, karena Yoyo yang ngejalanin. Mungkin kalau aku sebenarnya nggak berat ya, karena yang aku harus lakukan adalah sebenarnya ada untuk Yoyo gitu. Kalau aku pribadi, karena memang gak di badan aku, jadi kayak beda sih. Pasti aku yakin di dia jauh lebih nggak enak. Jadi aku lebih mikirin gimana supaya dia bisa move on dari itu, gitu sih. Jadi ya benar-benar perspektifnya bukan dari aku gitu. Tapi perspektifnya dari Yoyo gimana supaya dia bisa ngejalanin lagi hidupnya dengan bahagia gitu. Paling aku peluk aja sih. Cuma bisa peluk ya, ajak doa. Walaupun aku jarang doa gitu, tapi kali itu mungkin ya aku ajak doa karena I think cuman satu-satunya obatnya ya bikin dia percaya bahwa pasti ada rencananya gitu sama yang di atas. Jadi aku tuh nggak kebayang sama sekali kalau di fase-fase terendah di hidup aku itu nggak ada peran dari suami aku, Haris. Karena jadi tuh waktu fase-fase keguguran itu tuh perutku tuh sakit banget. Means dia tuh, aku tuh tipe keguguran yang dia tuh membersihkan rahimnya secara natural gitu. Sebenarnya it's a good thing karena aku jadi nggak harus melakukan proses kuret. Jadi aku literally keluar sendiri. Tapi itu sakitnya luar biasa. Kayak mungkin aku kan nggak pernah ngalamin kontraksi kelahiran ya. Tapi ini rasanya mungkin mendekati gitu kontraksi setiap berapa menit. Dan itu namanya darah tuh keluar kayak banyak banget, bener-bener banyak gitu. Jadi di samping aku udah lemes ngeliat darah, terus perutku sakit, aku gak boleh berdiri. Aku cuma bisa bed rest total 3-4 hari di kasur, makan di kasur, sehari-hari cuma di kasur, mentalku gak jelas gitu. Jadi bener-bener dark banget sih. Kalau aku inget tuh maksudnya, kalau sekarang aku udah bisa ceritain ya karena aku udah berdamai dengan situasi itu. Dan Tuhan udah memberikan replacement yang sangat indah gitu di momen yang sekarang. Cuman fase-fase itu kalau gak ada Haris, aku gak tahu sih harus gimana. Karena setiap kontraksi, aku tuh cuma bisa remes tangan dia. Aku cuma bisa, sakit banget gitu. Kayak, aku gak pernah ngerasain sesakit itu. Dan ada orang di sebelah aku yang cuma bisa elus-elus aku dan kasih kesabaran gitu. Aku tahu dia gak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Tapi aku juga yakin gitu dia juga kalau bisa pengen share sakitnya atau apa tuh dia juga pasti mau gitu. Jadi aku bersyukur banget sih punya suami dan sosok yang ada selalu di sebelah aku gitu. Jadi kejadian itu tuh benar-benar ngasih pelajaran berharga ya. Walaupun sebenarnya dibilang berharga juga bingung gitu, tapi it hits me really hard. Jadi aku tuh benar-benar bebenah diri. Means aku olahraga, aku makan sehat, lebih menyayangi diriku sendiri. Karena mungkin ini teguran juga dari Tuhan, kayak aku tuh kurang taking care of my body. Aku gak jaga kesehatan, makanku kotor, aku begadang, terus nggak jaga kesehatan mental gitu. Dan mulai dari saat itu aku mulai aku let go segala kepahitanku, aku let go dendam-dendam yang aku punya sama teman-teman, sama keluarga. I mean dari titik gelap itu aku ngeliat tuh thank you God gitu. Ternyata ini tuh titik terang gitu buat hidup aku. Aku jadi orang
aku jadi orang yang lebih compose ya, kayak aware aku lagi ngerasa apa, dan lebih lihat ke diriku instead of aku benci sama orang atau aku benci sama situasinya. Aku lebih oke, mungkin ini aku yang lagi ngerasa capek, oke ini mungkin aku yang lagi ngerasa apa gitu. Aku bersyukurnya ke arah sana gitu. Sekitar September atau Oktober gitu, aku tuh ada feeling nih, apakah ini sudah waktunya gitu, aku dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, aku dipercayakan untuk hamil lagi karena aku telat gitu. Dan pas aku tes pack, aku shock sih karena garisnya tuh 2 tapi memang belum terlalu tegas gitu kan. Karena dari dokter yang sebelumnya itu memang sempat menyatakan bahwa aku ada kondisi medis yang membuat sepertinya hamil tuh bukan hal yang mudah gitu buat badan aku gitu. Jadi pas di bulan September menuju Oktober itu aku telat dan aku tes pack, aku shock banget sih karena ada 2 garis walaupun samar itu gitu. Aku mulai taking care of my body. Itu aku benar-benar konsultasi sama dokter obgynku dan juga aku konsultasi sama dokter Sebastian dari Cyclinic. Aku benar-benar baru sadar gitu sepenting itu suplemen yang daily kita ambil, kita minum gitu. Kayak contohnya vitamin D, magnesium, minyak ikan. Itu aku dapat insight dan ilmu-ilmu yang berharga banget gitu dari dokter Sebastian itself, dan aku selalu dampingi dengan opini dari dokter obgynku gitu. Puji Tuhannya mereka tuh satu jalur gitu loh, kayak dokterku juga mengizinkan aku konsumsi vitamin D, magnesium, vitamin C, asam folat gitu untuk mendukung badan aku tuh untuk siap menghadapi kehamilan selanjutnya gitu. Jadi ditambah lagi aku juga infus. Jadi kalau vitamin D mungkin dari segi dosis itu kurang tinggi kalau diminum. Jadi aku tuh diinfus juga sama dokter di Cyclinic untuk ngeboost gitu vitamin D aku. Lalu aku ozon juga karena banyak begadang. Jadi badanku tuh capek, darahku kental gitu. Jadi aku bener-bener kebantu banget tuh sama ozon gitu. Jadi darah kita tuh jadi berasa fresh, badan jadi enak, tidur jadi lebih nyenyak gitu sih. Dan ditambah makan yang sehat gitu, olahraga. Itu bener-bener kalau nggak dibantu dari suplemen dan treatment yang aku jalanin, aku nggak yakin sih badanku tuh bisa se-ready itu gitu. Dan maksudnya fase bounce back-nya tuh lumayan cepat gitu dari awal tahun 2024 sampai di akhir 2024 di bulan Oktober itu, menurut aku itu fasenya lumayan cepat sih untuk recovery, aku bisa hamil lagi di kehamilan yang kedua gitu. Sebenarnya ya jadi kan lebih optimal lagi ya badannya ya. Karena kan asupannya memang kalau kita nggak pakai suplemen vitamin D, magnesium gitu yang dianjurin dari saya, ya mungkin recovery-nya lebih lama gitu. Tapi kayak sebenarnya kita sebelum berangkat ke Jepang aja waktu itu pas mau honeymoon yang sebelum keguguran, artinya itu kita di treatment dulu. Karena H-1, H-2 ya, itu kita sakit sebenarnya. Nah tapi abis dikasih vitamin itu badan langsung enakan dan bisa enjoy Jepangnya gitu. Ya pas kemarin keguguran juga Dokter Abbas juga sangat baik ya untuk ngasih saran apa aja yang harus diambil gitu. Nggak sembarangan, bukan kayak udah semuanya aja gitu biar ini, nggak. Tapi dia juga ngeliatin kondisi apa, butuhnya apa gitu. Jadi pas banget sih. Mixed feeling pastinya waktu aku tes pack dan garis 2 gitu. Karena ada kejadian sebelumnya, masih ada pasti denial gitu. Kayak, is this really happening? Akankah dia pergi lagi untuk kedua kalinya? Jadi itu gak instant happy, tapi lebih ke mixed feeling. Ini both aku dan Haris gitu. Kayak kita aja sempet menyembunyikan berita ini untuk beberapa lama gitu. Karena kita bener-bener trauma. Kalau kita udah share good news and then
kita harus diikuti dengan bad news gitu. Kita sangat amat trauma gitu lah intinya. Jadi awalnya kita senang tapi kita takut. Tapi lama-lama lewatin fase trimester pertama, aku merasa badanku berubah ya kan, dari segi hormon, dari segi kesehatan. Aku harus bed rest juga karena kan ada riwayat pertama keguguran. Jadi untuk kehamilan kedua tuh dokter bener-bener harus hati-hati banget gitu. Aku harus bed rest, gak boleh capek-capek. Mentalku juga harus sangat amat terjaga gitu. Karena di trimester pertama itu tuh chance keguguran tuh memang tinggi banget gitu loh. Jadi ya mixed feeling sih perasaannya. Takut karena aku tahu ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang kecil. Aku tahu ini impactnya bakal besar untuk kehidupan kita. Bohong kalau aku bilang aku langsung kayak happy banget gitu. Aku lebih ketakut sih, ini gimana ya nantinya gitu. Ya tapi balik lagi, apa yang sudah terjadi ya kita push through it aja gitu. Karena kan pasti juga ada rencana yang indah di balik aku dikasih sekarang gitu. Walaupun di diriku aku ngerasa kayak aku belum siap ya gitu. Aku masih kerjanya, jamnya masih berantakan, tidur aku masih berantakan. Secara fisik dan mental kalau ngelihat dari diri sendiri, aku ngerasa aku belum siap. Awalnya kan aku agak takut ya. Jadi banyak aku kayak agak ngehindar sebenarnya. Mungkin karena mentalku belum siap waktu itu. Beda ya mas sekarang gitu ya. Awal-awal tuh kayak ini sama ada keguguran kan. Jadi tuh sebenarnya bikin takut juga awalnya, ini bener jadi apa enggak? Ini kayak kemarin ini lagi apa enggak gitu. Jadi mungkin karena kekurangan dewasaan aku itu, aku jadi agak ngehindar. Jadi aku pengennya tidurnya ntar udah sampai subuh, main game dulu gitu. Baru naik gitu. Pengen escape aja. Nggak mau ngehadapin masalah. Gitu. Sebenarnya bukan masalah kan, makanya itu juga aneh. Ini bukan masalah, ini berkat gitu. Cuman ya balik lagi karena mungkin background yang tadi soal financial, soal kesiapan kesehatan semuanya, bisnis, itu yang mungkin jadinya kayak karena aku belum solve, jadi aku belum bisa langsung solve ini gitu. Jadi kemarin ini juga butuh beberapa waktu untuk sampai akhirnya aku bisa, ini beneran gitu, benar-benar jadi bapak gue gitu. Ya happy-nya adalah ya kita bisa punya anak gitu. Dimana mungkin banyak teman-teman di sana yang mau coba punya anak pun sulit gitu kan. Ya kita dikasih berkat bisa langsung punya anak, ya itu puji Tuhan sih di situnya. Gitu. Self care tuh penting banget buat apalagi bumil ya. Jadi treat it as a reward sih menurut aku. When you udah berjuang segininya, badanmu sudah berubah dan berjuang sedemikian rupa, kamu tuh butuh reward gitu untuk at least payback lah, untuk merasakan self love lagi ke diri sendiri. Mungkin kamu merasa insecure karena mungkin dari segi fisik kan berubah gitu kan, kulit lebih kering, badan makin membesar, perut semakin membesar. Beberapa orang juga mengalami stretch mark yang bikin mereka tuh insecure banget gitu. Dan aku termasuk puji Tuhannya aku untung gak ada stretch mark ya di perut. Aku benar-benar bersyukur banget, aku benar-benar jaga banget. Make sure aku tuangin sebanyak-banyaknya minyak ke badan aku supaya tidak ada stretch mark. Cuman kalau aku itu kendala lebih ke kulit aku sih, di wajah khususnya. Kalau stretch mark mungkin bisa ditutupin pakai baju. Kalau wajah tuh aku jerawatan, awal-awal tuh hormonku nggak jelas banget. Tapi jerawatnya tuh aneh, jadi kayak kalau dipencet tuh nggak ada isinya. Jadi dia cuma beruntusan dan kering aja. Plus wajahku tuh jadi kusam banget gitu. Jadi aku sempetin untuk facial rutin sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Supaya at least I feel good about myself gitu loh. Aku nggak udah mual, udah muntah, udah mood swing, ditambah physical look yang kurang tuh kayak
combo banget kan. Jadi at least oke lah aku luangin waktu, aku facial, aku coba kasih kelembapan ekstra lah ke kulit aku, karena menurut aku skincare tuh nggak bisa menolong semudah itu juga gitu. Kayak ya you have to still put your skincare, tapi kalau treatment itu beda sih, kayak kelembapannya tuh lebih dapat gitu. Dan aku treatment again di Sai Clinic. Jadi benar-benar thank you banget, Sai Clinic tuh udah nemenin perjalanan aku dari program sampai proses kehamilan. It's a really blessing sih for me to know Sai Clinic. Jadi refleks aja ketika pasangannya hamil ya gimana supaya bisa jagain dia gitu. Itu jadi kayak refleks sih. Gitu. Support self care-nya aku waktu itu ya sampai sekarang sih sebenarnya, untuk dia udah gak usah terlalu ke kantor, suruh dia istirahat di rumah. Nah kalau untuk infus vitamin gitu-gitu sebenarnya lebih mikirin apa kata dokter kandungan. Jadi kalau sebenarnya kan kita mau ngasih aja, tapi sama dokter kandungan nih boleh apa enggak gitu. Ketika emang boleh ya by all means silahkan aja gitu. Dan yang aku kasih waktu itu ya mungkin waktu dia jadi lebih lowong karena gak harus ke kantor kan. Nah ya aku harap sih itu udah refleks dia untuk kayak ngurus aja dirinya sendiri. Karena kan aku gak punya pengalaman sama sekali, gak ngerti gitu kan. Daripada sotoy, kalau lihat internet berjuta-juta hal ya kan yang ininya. Jadi ya kita udah percaya sama satu dokter, kita bayar dokter itu juga kan konsultasi, menghargai dia. Bodoh sekali menurutku kalau aku nggak ikutin juga gitu. Pastinya iya, pastinya again peran suami, peran Haris tuh udah unreplaceable lah gitu. Karena yang tadinya aku bisa naik turun tangga, bisa bersihin rumah, bisa urusin Dogi juga di rumah gitu, karena dokter bilang harus banyakin bed rest di trimester pertama khususnya. Itu berubah banget sih perilaku suamiku gitu, yang tadinya semua pekerjaan rumah aku kerjain sendiri, sekarang Haris tuh bener-bener hands on banget gitu, ngurusin Dogi, ngajak jalan Dogi. Cuman kalau memang aku lagi fit ya udah kita jadi jalan bareng gitu. Cuman dia benar-benar jadi care banget sama aku. Kayak naik turun tangga juga dia sebisa mungkin tuh support gitu. Kayak makin besar kandungan aku juga dia makin support gitu. Kayak dari belakang dia pegangin gitu. Jadi dia benar-benar best lah. Aku lakukan adalah sebenarnya untuk yoyo. Jadi aku harus menstabilkan diriku buat dia. Karena segala emosi, segala perasaan tuh pasti lebih banyak yang mengungkapkan dia dibandingin aku. Karena emang basicnya aku orangnya juga gak terlalu share feelings gitu kan. Nah jadi cuman kayak dukungan aku itu sih. Ya selain makan, dia mau pesan apa gimana kan itu emang udah kebutuhan sehari-hari ya. Tapi kalau emosional sebenarnya ya aku mencoba menjadi orang yang lebih tenang dan stabil aja untuk dia gitu. Karena aku yakin juga lah pasti di akunya juga kadang-kadang irritated kan kalau udah terlalu banyak komplain apa gimana. Tapi kalau itu diiyahin terus dan kita reaktif terus pasti ya jadinya berantem ya kan. Jadi kalau satu-satunya cara sih yang aku waktu itu lakuin ya itu stabilin diri. Dia butuh apa, kapan aja ya aku harus siap gitu. Dan juga kadang-kadang aku kalau dia pegel, habis ngelap-ngelap meja apa gitu kan tangannya ya. Karena lagi hamil tuh gampang kram. Jadi emang kadang-kadang suka aku pijitin tangannya gitu. Ya perubahan fisik itu pastinya di trimester pertama itu mual luar biasa. Kan ada beberapa orang yang memang mungkin selagi hamil tuh mereka gak ngerasa mual, biasa aja gitu. Tapi kalau di aku tuh efeknya lumayan hits really hard sih. Kayak aku pagi-pagi pasti muntah, makan juga appetite-nya turun banget. Setiap malam ketika udah mau tidur, aku tuh harus minum beberapa vitamin, suplemen, dan juga obat penguat kandungan. Jadi karena aku harus mengkonsumsi penguat kandungan, obat penguat kandungan ini tuh lumayan keras gitu efeknya di aku untuk trimester pertama ya. Jadi aku tuh drowsy banget
yang pagi-pagi aku harus minum. Jadi aku tuh harus minum sehari 2-3 kali. Jadi pagi, siang, malam aku merasa drowsy all the time karena si obat itu. Dan mual juga. Itu yang aku rasain pertama. Terus dari segi fisik, of course karena hormonnya tuh bener-bener lagi berubah banget, kulit tuh tiba-tiba kusam. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dehidrasi ya, muntah gitu. Jadi tuh kulit aku berasa kering banget, terus kusam, terus jadi beruntusan. Terus ketika aku muntah itu kadang tuh saking mungkin ekstrem gitu muntahnya, pembuluh darah di wajah tuh suka pecah gitu. Jadi tiba-tiba tuh ada titik-titik merah di wajah gitu kan. Jadi dari segi fisik kayak gitu, dari segi mental tuh of course udah hancur banget lah, kayak nggak pedenya pasti dapat banget gitu, karena kayak gimana sih, kayak you cannot really tell the good news, tapi kamu harus umpetin dulu, tapi kamu harus hadapin kondisi fisik kamu itu setiap hari. Jadi dari segi mental juga heavy banget di trimester pertama gitu. But ya aku cuman punya pegangan satu sih, karena ada bayi dan ada nyawa di perut aku, ya itu yang bikin aku tuh kuat gitu. Kayak oke, gak apa-apa, lewatin aja, yang penting ini buat dia gitu. Yang penting aku jalanin aja gitu. Dan itu cuman satu-satunya sumber kekuatan yang aku punya di saat itu gitu. Banyak banget sih, kayak setiap kali USG itu magical banget rasanya. Kayak from nothing and then ada something and then kamu bisa dengar detak jantungnya, and then kamu bisa lihat dari dia hanya bulat terus tiba-tiba berbentuk seperti alien tapi tiba-tiba punya tangan, tiba-tiba punya kaki, punya mata, punya kepala, and kamu melihat itu secara bulan demi bulan. Itu bener-bener kayak kamu nonton film tapi in real life gitu. It's very magical sih ngeliatin itu, ngeliatin baby aku berkembang. Dan kalau lagi di rumah juga awalnya tuh aku ngerasa awkward, kayak how kata orang kita harus ngobrol sama bayinya, kita harus nyanyi. I feel like awalnya cringe banget ya, aku harus ngomong sendiri dengan perutku gitu. Tapi makin besar di usia minggunya gitu, makin bertambah size-nya, ternyata perkembangan otak dia juga luar biasa magical banget berkembangnya gitu. Jadi ketika aku panggil, aku nyanyi, aku setelin dia lagu, dia bisa respon, dia bisa tendang gitu. Dan itu kayak wow, kayak ini aku menciptakan creature baru di perut aku dan dia tuh bisa berkomunikasi dengan aku gitu. It's a very aku nggak tahu gitu, kayak aku merasa ini privilege besar di hidup aku sebagai seorang wanita, bisa merasakan keajaiban yang segininya gitu. Aku not even know nanti mau manggil dia apa sih sebenarnya. Itu nanti tergantung dedinya aja mau panggil apa, but ya aku cuma bisa bilang son. Udah nangis. I may not be a good mom for you, but I promise you that I will try my best untuk bisa membesarkan kamu sebaik-baiknya, karena kamu adalah berkat terbesar di hidup mami. So thank you so much udah percayain mami. Kamu juga udah berjuang bareng kita 9 bulan bersama-sama, and I will see you next month. Baby H. Jangan nonton bagian depan ya.
Aduh, apa ya? Ya segala kelebihan dan kekurangan ayahmu ini tolong diterima. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, kita semua mencoba yang terbaik agar kamu bisa hidup bahagia di dunia ini. Itu sih. To my husband, well, you're not really my husband juga. You're my best friend. You're my everything. You're my life. Thank you udah thank you udah jalan bareng-bareng semua fase kehidupan ini bareng sama aku. Kalau kita lihat gitu, kita zoom out everything and kita lihat gak mudah ngejalanin semuanya juga. Tapi kamu pilih untuk terus pegang tangan aku dan tetap melangkah ke depan. So ya, aku janji juga aku bakal ada terus di sebelah kamu sampai kita kakek nenek, sampai kita menua nanti bersama. I love you. Terima kasih sudah kuat, sudah bisa menjalani ini semua. Aku tahu ini gak gampang. Ini perjalanan yang memang kita berdua gak expect. Tapi ini perjalanan ini belum selesai sayang. Kita masih ada perjalanan untuk membesarkan anak ini gitu kan. Cuman ya thank you, kamu udah mau kuat untuk mau ngelakuin ini. Karena aku tahu gak semua orang bisa dan mau untuk melakukan dan menjalankan kehamilan ini. So ya thank you, I love you. To myself ya. Wow, lo hebat banget sih. Udah digonjang-ganjing huru hara sejauh ini, and you still survive after all gitu. Kayak udah berapa dosis obat yang lo telan, udah berapa kata-kata dari dokter, dari temen, dari saudara yang mungkin mereka gak maksud menghancurkan lo, tapi it hits you really bad yo gitu. But lo masih bisa bangkit lagi, lo coba lagi. Gue cuma bisa bilang lo hebat. Not trying to be NPD or whatever ya. Tapi terusin aja. Terusin bangkit terus. Terusin jadi yoyo yang gak gampang hancur diterpa apapun. Bisa yuk. Kayak itu doang. Ya kayak pasti bisa lah. Kita jalanin aja pelan-pelan. Pasti semua ada akhir yang baik. Usaha selalu ada hasilnya. Jadi ya udah, let's push through it aja. Gitu sih. Buat teman-teman, para ibu, calon ibu, ataupun semua wanita di luar sana, percayalah bahwa badan kamu, fisik kamu, mental kamu itu tuh lebih hebat dan lebih luar biasa daripada apa yang kamu pikir kamu sanggup gitu. Dan apapun penantianmu, percayalah bahwa semuanya itu tuh akan ada waktunya, akan indah pada waktunya, dan itu semua hanya Tuhan yang bisa menentukan segala magical moment yang terjadi di hidup kamu. Untuk ayah-ayah yang di luar sana, kita semua menjalankan ini bersama, tetap semangat, tetap setia. Ya semoga segala sesuatu yang kita sudah usahakan bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih sudah menjadi
orang-orang kuat yang mau bertanggung jawab. Nah. Kalau dari netizen, aku puji Tuhan mostly mereka semua dukung. Mungkin namanya setiap pribadi punya opini sendiri-sendiri, jadi ya seperti biasalah mereka kayak misalnya, Ci coba minum ini, coba pakai cara ini, coba jangan jalan, pokoknya gitulah, mereka punya opini masing-masing. Dan aku sih pribadi aku respect sih kalau sampai tahap itu aku masih oke gitu. Tapi justru yang benar-benar affects me really hard itu mungkin beberapa kata-kata dari orang terdekat yang mungkin mereka nggak pengen nyakitin aku secara personal, tapi mungkin secara tidak sengaja dengan mereka melontarkan hal-hal tersebut itu jadi efek gitu ke aku. Aku kan ini pertama kali ya, pengalaman pertama kali seumur hidup aku, dan aku juga nggak tahu apakah nanti aku akan diberikan kepercayaan untuk anak kedua atau seterusnya. Tapi yang pasti untuk menyambut kehadiran babyku nanti, pastinya aku sudah mencoba yang terbaik. Dari pertama kali aku menyadarkan akan kehadiran dia di dunia ini, aku found out that I'm pregnant. Aku sudah janji dengan diriku bahwa aku akan hujan lagi. Aku akan membesarkan dia dengan sepenuh hatiku. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik. Aku gak peduli orang mau ngomong apa, orang mau judge bahwa aku ibu yang kurang baik, aku kurang pengalaman atau apapun, tapi aku percaya bahwa babyku percaya sama aku, Tuhan percaya sama aku, sudah memilih aku sebagai ibunya. Jadi I'll make sure that I'll take care of him really well gitu. Oke. Kalau waktu itu sih emang pasti kan banyak ya orang ngomong punya 1001 alasan dan 1000 ucapan karena dari pengalaman hidupnya pribadi. Dan aku selalu bilang mereka ngomong itu juga semua maksudnya baik. Gak ada yang pernah ingin maksud menyakiti atau menjatuhin kamu gitu. Kalau gak pas ya gak apa-apa gitu. Tapi tinggal kamu milah aja mana yang menurut kamu baiknya yang mana. Kalau pusing, aku bilang dengerin aja dokter. Kita udah bayar dokter kan? Ya udah kita udah bayar profesional, kita dengerin dokter. Kalau menurut dokter oke, nggak apa-apa, ya kita duit. Kalau nggak oke ya jangan, gitu. Kalau misalnya kamu udah terlalu bingung dengerin banyak orang, aku selalu bilang kamu dengerin aku, karena aku ini suami kamu. Aku cuma mau the best for you, dan semua orang kamu nggak mau dengerin nggak apa-apa, tapi kamu harus dengerin aku, gitu. Jadi bukannya biar kayak cuman gue yang didengar, enggak ya, tapi lebih kayak udah terlalu banyak noise, mending aku yang filter atau enggak gitu, daripada karena kalau dia kan si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Kalau sama aku kan ke dia aku nggak pernah nyuruh dia, aku akan nanya dia kamu seraknya gimana gitu. Aku seraknya gini-gini, ya udah coba tanya dokter, kalau dokter oke, ya let's do it. Sesimpel itu sih. Aku rasa jadi wanita itu gak gampang. Aku rasa ketika hamil lebih gak gampang lagi. Karena badannya berubah, mental berubah. Bahkan kan menurut dokter kondisi otak pun berubah, ya kan? Ada shrinking kan di brainnya. Jadinya lebih menghargai lagi ya kepada wanita, istri, ibu sendiri gitu. Oh ternyata seberkorban sebesar itunya loh untuk menghasilkan anak gitu. Lebih ke sana. Persiapan aku sebagai seorang ibu pastinya ya aku benar-benar harus komitmen. Dari segi fisik, dari segi mental gitu. Dan aku tahu itu bukan hal yang mudah, tapi
aku tahu banyak inspirasi baik juga di luar sana gitu. Aku bisa belajar banyak banget dari orang-orang terdekat aku juga, dari mamaku, dari mama mertuaku, bahwa memang jadi ibu itu bukan hal yang mudah. Pasti kita bisa melakukan kesalahan, tapi percayalah, kita gak pernah ada niat jahat. Kita hanya ingin menyalurkan rasa sayang yang gak terbendung gitu dari hati kita. Gak pernah mikirin itu sebelumnya. Cuman yang pasti aku tahu, aku pengen ngajarin life lesson ke anakku nanti. Adalah hal-hal yang banyak yang aku udah jalanin, baik atau buruk, pengen dia paham bahwa dalam kehidupan itu nantinya kan bakal up and down. Gimana cara dia push through it aja sih. Jadi pengen mungkin kan kalau aku kan papa udah nggak ada pas SMP. Jadi di masa-masa perkembangan agak kurang ada ini ya, ayoman. Ada dari mama, tapi kayak kalau dari papa beda ya. Yang aku pengen sih sebenarnya untuk ada buat dia ketika dia butuh masukan, pengertian, pengalaman, apalagi sebagai laki-laki. Dunia ini kan sangat unpredictable ya di luar sana. Nanti dia akan ketemu berbagai macam orang. Jadi yang aku ingin sih untuk mempersiapkan dia supaya dia can be well adjusted gitu untuk segala kondisi nantinya. Knowing saya klinik ya, itu menurut aku adalah bless di hidup aku. Bukan cuman sekedar klinik yang memberikan treatment, tapi aku merasa dari perawat, dari orang-orang yang bekerja di sana, dari dokter, itu semua bekerja dengan hati. Dan aku ketika datang tuh bukan cuman merasakan treatment yang mereka lakukan di kulit aku atau mungkin sekedar infus, tapi aku mendapatkan insight, mendapatkan cerita, mendapatkan support, mendapatkan ketawa, happiness yang sometimes mungkin aku gak bisa dapat ketika aku lagi sendirian di rumah, aku lagi menghadapi proses kehamilan yang begitu sulit gitu. Jadi aku yakin ini bukan sebuah kebetulan aku bisa menjadi salah satu pasien di sini. Tapi ini adalah jalan Tuhan untuk dan sebagai bentuk saluran tangan Tuhan gitu melalui saya klinik untuk membantu aku di proses setiap fase kehidupanku. So thank you so much. Mau ngucapin terima kasih ke saya karena udah ada di situ ketika kita lagi sangat membutuhkan. Ingat banget pada waktu lagi keguguran itu, sebelum keguguran bahkan pas Yoyo udah nggak enak perutnya, saya tuh datang ke rumah dan ngebantuin gitu untuk oke, harus obat apa aja, lalu dianterin juga ke dokter gitu kan. Bahkan dokternya datang juga ke rumah gitu. Jadi sampai kita jalanin proses itu, untuk pemulihannya juga selalu dituntun dan selalu suportif, nggak pernah judging. Dan itu yang memang sangat dibutuhkan sama istri saya. Thank you.